Selamat siang, perkenalkan nama saya Suhabumo, mahasiswa jurusan keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada kesempatan siang hari ini meminta waktu dan kesempatan Ibu untuk saya menjelaskan apa sih demam berdarah itu, bagaimana cara mencegah dan mengobatinya. Jadi, demam berdarah DMJ DBD adalah penyakit yang ditularkan oleh gigitan nyamuk bernama Aedes aegypti. Penyakit ini masih menjadi salah satu isu kesehatan masyarakat di Indonesia, dan tingkat penyebarannya di Indonesia termasuk yang tertinggi di antara negara Asia Tenggara. Penyebab demam berdarah DBD adalah virus Dengue yang ditularkan kepada manusia melalui nyamuk Aedes aegypti. Ketika nyamuk tersebut menggigit manusia, virus masuk ke dalam tubuh manusia. Nyamuk Aedes aegypti umumnya berukuran kecil dengan tubuh berwarna hitam pekat, memiliki 2 garis vertikal putih punggung dan garis-garis putih horizontal pada kaki. Nyamuk ini aktif terutama pada pagi hingga sore hari, meskipun kadang-kadang mereka juga menggigit pada malam hari. Mereka lebih sering ditemukan di dalam rumah yang gelap dan sejuk dibandingkan di luar rumah yang panas. Faktor seseorang terkena demam berdarah Dengue antara lain tinggal atau berpergian ke daerah tropis, tinggal atau berada di daerah tropis dan subtropis meningkatkan risiko terkena virus Dengue. Daerah yang berisiko meliputi Asia Tenggara, pulau-pulau di Pasifik Barat, Amerika Latin, dan Afrika. Selain itu, memiliki riwayat terinfeksi virus Dengue sebelumnya juga meningkatkan risiko mengalami gejala yang lebih parah ketika terkena demam berdarah atau DBD. Usia di bawah 15 tahun juga memiliki risiko lebih tinggi terkena demam Dengue dan demam berdarah Dengue. Gejala utama penyakit demam berdarah DBD meliputi demam mendadak yang tinggi, mencapai suhu hingga 39 derajat Celcius. Demam ini berlangsung terus-menerus selama 2-7 hari. Kemudian turun dengan cepat. Gejala lain yang biasanya terjadi adalah nyeri kepala, menggigil, lemas, nyeri di belakang mata, otot dan tulang, ruam, kulit kemerahan, kesulitan menelan makanan dan minuman, mual, muntah darah, dan buang air besar berwarna hitam. Pada fase kritis penyakit ini, suhu tubuh menurun dan tubuh terasa dingin. Meskipun penderita mungkin merasa seperti sudah sembuh, namun pada fase ini perlu waspada karena dapat terjadi sindrom shock Dengue yang dapat mengancam jiwa. Diagnosa penyakit demam berdarah DBD melibatkan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium darah. Pemeriksaan fisik dilakukan untuk melihat tanda-tanda klinis seperti demam tinggi dan adanya tanda kebocoran plasma. Tes taurine liquid juga dapat dilakukan untuk melihat adanya petechiae atau bintik-bintik merah kecil di bagian dalam lengan. Pemeriksaan darah dilakukan untuk melihat jumlah sel darah putih dan sel darah merah, serta untuk mendeteksi antigen virus Dengue dan antibodi. Pengobatan demam berdarah DBD meliputi konsumsi banyak cairan untuk mencegah dehidrasi, baik melalui cairan oral maupun melalui cairan intravena jika diperlukan. Pasien juga disarankan untuk beristirahat total dan melakukan kompres pada tubuh untuk membantu mengatasi demam. Obat simptomatik seperti penurun panas, misalnya paracetamol, dan obat anti mual dapat diberikan untuk meredakan gejala. Penting untuk selalu berkonsultasi dengan dokter yang memeriksa untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Pencegahan demam berdarah ada beberapa langkah, yaitu
dapat dilakukan seperti menguras tempat penampungan air, menutup wadah-wadah penampungan air, mengubur barang-barang bekas, menjaga kebersihan rumah, menggunakan lotion atau obat nyamuk, melakukan penyemprotan nyamuk atau fuging, menggunakan kelambu saat tidur, menggunakan kawat nyamuk pada ventilasi rumah, dan mengenakan pakaian tertutup serta pakaian berwarna terang. Vaksinasi dengue juga dapat dilakukan pada anak-anak berusia 9-16 tahun. Komplikasi penyakit demam berdarah DBD yang perlu diwaspadai adalah mimisan, gusi berdarah, perdarahan di bawah kulit, muntah berwarna hitam, batuk darah, fases berwarna hitam, tekanan darah menurun, denyut nadi lemah, tubuh terasa dingin, frekuensi buang air kecil menurun, jumlah urin sedikit, sesak nafas, penurunan kesadaran, dan dapat berujung pada Danger Shock Syndrome atau DSS yang dapat menyebabkan kematian. Jika kita mengalami gejala seperti demam selama 3 hari dan gangguan aktivitas, disarankan untuk memeriksakan diri ke dokter dan melakukan pemeriksaan darah. Sekian penjelasan saya mengenai demam berdarah. Diucapkan terima kasih untuk waktu dan kesempatan Ibu. Sekali lagi terima kasih.